Pegang tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bersama kita bergandeng tangan, bergerak lakukan perubahan. Adaptif hadapi tantangan zaman. Guru penggerak selalu jadi teladan. Guru penggerak pimpin pembelajaran. Kuatkan sumber daya sekolah. Berjuang wujudkan merdeka belajar. Ujung tombak transformasi pendidikan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, hari ini kita akan memulai pendampingan individu kita yang keempat dari pertengahan perjalanan kita ya Bu ya. Jadi kira-kira untuk hari ini, untuk diskusi kita hari ini, saya sebelum menanyakan langkah-langkah kegiatan pendampingan kita, menanyakan kira kabar Ibu hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Ibu, kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Iya. Anak bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke, itu yang paling utama ya Bu ya, yang paling utama dan utama agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, pertama sebagai guru dan tugas tambahan sebagai calon guru penggerak. Oke Ibu, pendampingan hari ini kita tujuannya adalah evaluasi serta pengembangannya pada proses pembelajaran, dan fokusnya adalah tentang observasi kelas Ibu CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan PSE. Kemudian yang keduanya adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi ya fokusnya ada dua kita, tentang proses pembelajaran di kelas Ibu dan tentang penilaian observasi praktik pembelajaran. Boleh Ibu, hanya bagian awal ini kira-kira 20 menit. Jadi untuk RPP ini saya akan lihat Ibu nanti mengajar di sini kan kelas 8 ya Bu ya. Mata pelajaran matematika dengan materi pokok bangun ruang sisi datar balok, waktu 40 menit. Jadi Ibu, kita mulai di pra saja. Sebelum kita ngajar, biasanya sebelum kita ngajar untuk di supervisi, sang supervisi itu akan menjelaskan apa tujuan supervisor itu melaksanakan supervisi. Ya. Jadi kira-kira Ibu tahu nggak tujuan pengajar praktik itu, atau kepala sekolah atau guru senior melihat Ibu mengajar atau mensupervisi? Kira-kira tahu nggak Bu tujuan? Kalau menurut dinas Ibu melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki guru tersebut. Apalagi di dalam materi seperti dinas kan, berarti apakah dilaksanakan nggak materi-materi yang diperoleh itu, apakah diimplementasikan atau tidak. Sebenarnya benar Bu, tujuannya pertama adalah
melihat ketercapaian dari proses belajar mengajar ibu, cara mengajar ibu dari mulai rencana pembuatan RPP-nya sampai prosesnya, serta yang paling utama adalah asesmennya, penilaian. Selain itu juga tujuan kita mengsupervisi ini adalah pembinaan, bukan mencari kesalahan, tapi dari kesalahan itu dibina. Akhirnya kalau ibu sering disupervisi, sedangkan kita fokus supervisi ini adalah terdiri dari 3 unsur tadi Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan KSE yang mengandung juga ada mindfulness-nya ya. Mindfulness itu kan bagian dari KSE juga ya Bu ya. Itu jadi tujuannya adalah dari apa yang Ibu pelajari dari modul teori itu dipraktikkan atau diimplementasikan di kelas, dan hasilnya adalah namanya supervisi. Supervisi itu mengalami 3 tahap Bu. Sebelum supervisi Ibu tentu ada tahap pra. Nah, pra itu aja membahas kita tentang rencana Ibu, nanti tentang area pengembangan tujuannya di prosesnya di RPP Ibu, terus area pengembangannya, juga tentang strategi apa yang Ibu lakukan agar tercapai proses pembelajaran. Itu kita bahas dulu Bu. Kemudian selanjutnya rancangan pelaksanaan pembelajaran, aspek perkembangan yang hendak diobservasi sama saya itu ada ya Bu, semuanya ada 3 kategori Bu ya. Pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di kategori pertama itu ada 4 ya Bu ya. Kemudian penggunaan komunikasi positif. Selanjutnya penerapan disiplin dan pemberian motivasi. Itu yang harus dilakukan Ibu nanti. Poinnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kategori kedua adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, ini pertama Bu, tentu ada pembukaan proses belajar. Di pembukaan proses belajar itu tentu Ibu udah tahu ada persepsi, ada motivasi, ada pertama salah, ada jangan lupa tujuan ya Bu ya. Terus yang kedua, memandu proses belajar mengajar tadi, pembukaan proses, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, sosial emosional. Kemudian pendekatan dalam mendampingi murid ya. Pendekatan dalam mendampingi murid itu baik diskusi, baik kegiatan anak yang menemukan masalah, itu pendekatan Bu. Misalnya dalam mengerjakan kelompok, karena kita mau manajemen waktu, anak yang terlambat mengerjakan itu harus selalu kita dampingi. Anak yang udah lebih cekatan kita tinggalkan. Kita instruksi pertama dia harus paham. Tapi anak-anak yang karakteristiknya atau itunya kurang cerdas di bawah, kita dekatin, lalu kita membantu, bukan pergi ke mejanya, ini yang kurang kita udah paham. Itu namanya pendekatan Bu. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran, apalagi pada pembelajaran berdiferensi. Kemudian penutupan proses belajar. Penutupan proses belajar ini jangan lupa kesimpulan. Jadi harus kita, biar nggak lupa, saya ingatkan, disiapkan. Kalau nggak ada PPT, disiapkan di karton atau kita catat di apa, agar nanti kita ingat. Jangan sampai, karena keberhasilan suatu proses pembelajaran dilihat dari refleksi dan kesimpulan anak-anak yang menyimpulkan. Selanjutnya melakukan asesmen, memberikan umpan balik dan penilaian perlu ya Bu. Jadi masuk sekarang tadi tujuan Ibu dalam RPP-nya tadi apa Bu hari ini? Dari setelah anak-anak melakukan serangkaian kegiatan, diharapkan murid-murid itu dapat memahami tentang balok, jaring-jaring balok, unsur-unsur balok, luas permukaan balok, kemudian serta anak-anak itu dapat menghitung luas permukaan balok tersebut dengan benar dan tepat. Kira-kira area pengembangan yang tidak dicapai Ibu apa Bu? Bahannya, medianya, area pengembangan yang tidak dicapai dari proses pembelajaran Ibu hari ini. Kalau untuk sumber pembelajaran itu Dina menggunakan dua konten ya. Pertama PPT itu untuk yang visual, kemudian yang kedua itu berupa video untuk yang auditori. Kemudian untuk dalam berkegiatan atau dalam kegiatan inti Dina menggunakan LKPD dan karton. Jadi Dina sudah meminta anak untuk melakukan
membaca atau melakukan literasi terlebih dahulu agar nanti dalam berkegiatan lebih memahami gitu, Oh, ini berarti itunya ya Bu ya, berdiferensinya ya Bu ya. konten ya. Jadi area Dalam pengembangan. proses pun nanti ada. Terus kira-kira ini medianya, alatnya atau apa saja Bu? Alatnya ada, kalau untuk kanal LKPD itu ada menggunakan gunting, spidol, itu penggaris, gitu, karton, itu untuk sebagai media tambahan untuk anak menuliskan hasil katanya. Kemudian nanti ada akan melakukan presentasi menggunakan apa? Jadi dalam pembelajaran itu nantinya menggunakan infocus, gitu, infocus dan speaker. Selanjutnya, serta strategi yang telah dipersiapkan Ibu menggunakan model apa ini Bu? Kalau metodenya tuh diskusi kelompok atau pembelajaran kooperatif kan. Kalau modelnya diambil tuh yang problem based learning gitu. Oh, tetap itu ya Bu ya. Iya, problem based learning. Kira-kira bisa nggak menjabarkan apa yang telah Ibu persiapkan agar tercapai sampai ke penilaian tentang strategi yang sudah Ibu persiapkan proses pembelajarannya Bu? Dalam proses pembelajaran itu yang awal tentu ya seperti tadi, awal pembelajaran pastilah memberikan melihat kesiapan anak, memberikan motivasi, penyampaian tujuan. Kegiatan inti itu anak-anak berkegiatan dengan menggunakan LKPD gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Apakah anak-anak itu nanti memahami unsur-unsur balok, jaring balok, menghitung atau menentukan rumus luas permukaan balok yang dia punya. Nah, di sini Dina tuh meminta anak-anak terlebih dahulu mencari sendiri. Misalnya mencari bahan yang akan mereka gunakan untuk LKPD nanti. Jadi kan situ nanti akan ada membuat jaring-jaring balok. Nah, Dina akan melihat apakah anak tersebut mengetahui bentuk jaring-jaring balok selain yang mereka ketahui yang Dina kasih di PPT atau video tadi. Kemudian apakah anak tersebut mengetahui atau dapat menghitung luas permukaan balok kita yang dari balok yang mereka punya tadi. Gitu. Jadi bukan Dina yang menyediakan produknya, tapi mereka yang Dina minta untuk menyediakan produknya sendiri. Jadi mereka berpikir sendiri mana yang ukuran atau unsur-unsur pembentuk balok yang mereka punya. Gitu. Untuk kegiatan udah bagus Bu. Untuk kegiatan budaya positif apa yang Ibu itu pergunakan? Biasanya kalau budaya positif pasti lebih ya kalau misalnya pada pagi pembelajaran pertama itu selalu berbaris di depan biasanya. Kemudian kalau dalam pembelajaran tentu budaya positif itu pertama tentang berdoa atau kebiasaan religius gitu ya. Kemudian tentang kesepakatan kelas itu dibahas terus kan. Budaya positif banyak hal yang tentang budaya positif ya. Kalau dari kesepakatan kelas itu udah terlihat sebenarnya budaya positif apa yang anak-anak itu lakukan. Kunis nanti dilakukan nggak Bu? Dilakukan tetap kita bagian KSE. Berarti proses dan kegiatan penutup ada KSE-nya Bu? Ada. Kalau yang di penutup pasti Dina nanti nanya lagi tentang emosinya lagi. Awal dan penutup pasti Dina tanya lagi tentang emosi karena mau melihat perbedaan apa emosi yang dirasakan sebelum dan sesudah gitu. Ini tadi untuk terus untuk yang berdiferen itu dari segi konten, produk dan itunya apa aja Bu? Kalau konten seperti yang saya sebutkan tadi, Dina menyediakan 2 bahan yaitu PPT. Kalau untuk visual itu PPT sama buku cetak anak atau misalnya anak itu juga boleh mencari di sumber lain di internet. Kemudian yang kedua video untuk audio visual itu Dina menggunakan video dari YouTube. Ada 3 video itu tentang jaring-jaring balok, tentang unsur-unsur balok dan tentang menghitung luas permukaan balok. Berarti untuk kegiatan evaluasinya Ibu lakukan di proses atau post test? Kalau yang untuk pra itu Dina lihat tuh kesiapan anak gitu kan, penilaian berarti dari sikap, berarti kalau sikap melalui observasi, kemudian ada jurnal penilaian diri sendiri namanya. Karena kan kita ini udah berpusat kepada murid dan bukan kita lagi yang menilai. Jadi Dina minta anak tuh yang menilai dirinya sendiri, bagaimana dia berrelasi, berkolaborasi dengan teman-temannya dan kelompok gitu. Kemudian kalau untuk pengetahuan Dina ambil dari LKPD dan bagaimana dia nanti menyampaikan ide-ide mereka di dalam kelompok tersebut gitu. Di proses berarti ya Bu? Iya, proses itu LKPD. Kalau yang di penutup itu yang di post test? Pada akhirnya cuman nggak ada post test, cuman ini menanyakan secara dari kesimpulan itu kita sebenarnya udah bisa melihat apakah anak itu bisa menyimpulkan itu udah pengetahuan satu orang atau bagaimana? Dia nggak satu orang nanti ini secara klasik ya, mencapai yang biasa seperti Dina dalam kelas, Dina nggak pernah menunjuk orang, nggak bertanya, tapi Dina minta, ayo siapa yang bisa menyimpulkan, Dina akan melihat nanti. Tapi kalau misalnya untuk
yang untuk karena balok ini misalnya kan masih ada lagi volume balok yang itu biasa ditaruh di akhir yang pasti volume ya, pasti dia tanya lagi mulai dari luas sama volume gitu. Biasa seperti Jadi itu. Ibu di kegiatan poste tidak ada kegiatan apa namanya penilaian asesmen tertulis ya? Yang tertulis yang seperti LKP itu aja, proses saja. penilaian pengetahuan intinya di proses Iya. ya. Keterampilan sebenarnya bisa diproses juga, bukan kan Tapi di dalam penilaian keterampilan rubrik. itu kan ya kan di keterampilan itu kan anak itu kan menyampaikan. Di situ kita sudah melihat apakah mereka menguasai materi atau tidak gitu. Oke, sip Bu. Saya rasa cukup sekian Bu kegiatan pendahuluan kita dan praobservasi tentang apa yang Ibu akan laksanakan. Nanti Bu kegiatan pembelajaran proses pembelajaran itu saya catat Bu, saya catat dalam yang lembar observasi yang saya tadi jelaskan pada awal. Jadi Ibu jangan grogi ya Bu, tetap semangat. Ya, bukan saya menyalahkan tapi membina sedikit, kita saling berbagi juga. Jadi mungkin guru-guru penggerak ini lebih inovatif daripada kami-kami yang udah zaman dulu ya. Jadi kita saling belajar. Akhirnya cukup sekian, tersalah terucap. Saya mohon maaf, kita mulai nanti langsung kita masuk di kelas ya. Siap. Depan, gerak. Gerak. Istirahat cepat, gerak. Siap, gerak. Pilih aja. Pilih yang rapi. Assalamualaikum. Ibu hari ini ikut belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa benar masih semangat? Masih? Kan puasa kan? Lagi puasa kan? Ya, Bu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Harus semangat. Oke. Sebelum pembelajaran seperti biasa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, anak-anak ibu juga terbuka mata hati dan pikirannya. Seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua berdoa. Siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Pagi. Oke, anak-anak ibu, apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Baik, Bu. Benar baik nih? Baik. Ada yang sakit? Nggak ada ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini ibu lihat anak-anak ibu semuanya hadir. Jadi ibu nggak perlu lagi ambil absen satu persatu kan? Semuanya ini kelompoknya semuanya sudah ada lengkap ya, 4 kali 6 kelompok 24. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kelas kita yang cinta ini untuk belajar pembelajaran matematika masih bersama saya Cikgu Dina. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita ingat dulu kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang mau berbagi kesepakatan kelas kita apa? Oke, Tika. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Oke, mendengarkan saat orang lain berbicara. Berarti ketika satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Ada lagi? Apa?
Menghargai barang milik orang lain. Oke, menghargai barang milik orang lain. Barang seperti apa contohnya? Pena, oke. Buku, dasi. Oke, kok sekarang pakai dasi nggak? Enggak ya. Apa lagi? Pensil. Pensil. Banyak hal lain ya. Barang pokoknya yang bukan barang kamu jangan kamu otak-atik kecuali sudah diberi izin. Apa lagi kesepakatan kelas kita? Siapa lagi yang mau menyebutkan kesepakatan kelas kita? Baru 2 baru. Oke, Tarisa? Oke, ketika mau menjawab pertanyaan atau bertanya, angkat tangan. Kalau sudah diizinkan baru berbicara ya. Jangan langsung nyelonong kayak kereta api tanpa rem. Apalagi? Oke, silakan nak. Berpakaian rapi. Oke, coba sekarang berdiri anak ibu. Rapikah Anda? Lengkapkah aksesoris yang dipakai? Sepatu, kaos kaki. Oke. Lengkap ya. Oke, terima kasih. Rapi, lengkap. Ini kebetulan karena pakai baju kurung ya? Iya. Oke. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang izinkan ibu mau bertanya ya. Bertanya tentang kesepakatan kelas udah ya. Ini kesepakatan kelas waktu pembuatan proses kesepakatan kelas. Nah, sekarang ibu mau tanya tentang perasaan anak-anak ibu sebelum pembelajaran ini. Oke, nah mungkin ada yang merasakan marah, ada yang merasakan gembira, sedih, ya kan? Kemudian ada yang merasa hatinya tuh kayaknya pingin ketawa aja, gitu ya. Pasti anak-anak ibu punya mengenal perasaan-perasaan yang dirasakan sendiri dan mengetahui apa alasan dari emosi yang kamu rasakan tersebut. Ingat ya, emosi itu bukan hanya marah ya, emosi itu banyak bentuknya. Oke? Nah, caranya atau tekniknya, ibu punya namanya stick on notes. Stick apa? Nah, atau kertas berwarna-warni ini. Nanti ibu akan bagikan ke anak-anak ibu. Silakan anak-anak ibu nanti menuliskan emosi apa atau perasaan apa yang dirasakan pada saat sebelum pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak ibu nanti ya boleh berpedoman menggunakan ini. Ini namanya roda emosi Plutchik. Apa? Plutchik. Ya, di sini banyak berbagai macam jenis emosi. Nah, anak-anak ibu boleh berpedoman dari roda emosi Plutchik ini. Nanti anak-anak ibu tuangkan ke dalam kertas ini. Boleh dengan menuliskan atau membuat gambar, atau kedua-duanya membuat gambar dan memberikan keterangan. Itu terserah anak-anak ibu, sesuai minat atau gayanya sendiri-sendiri. Ya kan? Mungkin anak yang satu mungkin dengan cara menuliskan, ini dengan menggambar lah gitu. Oh, saya suka menggambar, saya menggambar juga lah. Kan berbeda-beda pasti ya. Jadi ibu tidak harus menuliskan saja, tapi boleh menggambar. Karena ibu jago-jago tuh menggambar, bikin ekspresi kan. Nah, nanti setelah dibuat kertas-kertas itu, ini sambil ibu bagikan kita ngomong ya. Ibu bagikan sambil membuat, setelah nanti menulis, nanti anak-anak ibu akan tempelkan, sediakan satu kelompok itu satu kertas saja. Kan muat tuh satu kertas itu 4, itu tulis nanti di atasnya sebelum pembelajaran. Jadi emosi sebelum pembelajaran, tulis, tempelkan. Contohnya mas ya, coba. Oke, sip. Oke, di sini kalian tempel nanti di satu bagian sisi ini. Nah, nanti setelah pembelajaran nanti akan kita tempelkan lagi di sisi sebelah ini. Oke, paham? Paham. Nah, setelah menempelkan, ibu minta juga anak-anak ibu nanti berbagi atau boleh sharing atau berbagi cerita tentang emosi yang dirasakan tuh apa, alasannya apa, ke teman yang satu kelompok aja, yang berdekatan aja. Paham? Oke, ibu bagikan ya. Seperti ini. Berarti ibu dua-dua ya, untuk per orang dua-dua tuh. Berarti untuk sebelum dan sesudah ya. Nah, silakan boleh menggambar, boleh dengan menuliskan emosi-emosi yang dirasakan atau perasaan yang dirasakan. Setelah itu jangan lupa ditempelkan ke kertas yang tadi.
kemudian langsung berbagi cerita. Nanti baru Ibu akan lihat. Sudah bercerita? Ya, Bu. Sudah. Nah, sekarang Bu mau tanya nih. Bercerita? Bercerita belum? Sudah. Oke. Ayo, di antara anak-anak Ibu, mau Ibu tunjuk atau mau mengajukan diri nih, mau bercerita tentang emosi yang dirasakan atau perasaan yang dirasakan sebelum pembelajaran? Ibu tunjuk. Boleh tunjuk? Mau tunjuk? Oke, kalau gitu Bu minta kasih. Coba apa yang anak ibu rasakan sebelum pembelajaran. Ini dibacakan semua, Bu. Yang kamu. Perkenalkan, nama saya Dinari Amelia. Perasaan yang saya rasakan sebelum ini cemas. Alasannya karena takut tidak bisa memberikan yang terbaik dalam kelompok. Takut karena tidak bisa memberikan terbaik pada kelompok. Mudah-mudahan bisa nanti ya. Ada lagi? Terima kasih Dinarsi Amelia. Ada lagi nak? Kelompok sana? Siapa yang mau berbagi? Ayo. Oke. Silakan. Ya. Saya merasakan gugup dan cemas atau tidak bisa jawab. Oh, tidak bisa jawab. Kan ada kelompok. Nanti itulah gunanya kelompok. Ada lagi nih kelompok ini? Siapa yang mau berbagi? Siapa? Ayo jangan. Gak selesai. Ayo mana? Nopia mungkin? Karisa coba. Ya dengar nih Karisa ya, dengarkan Karisa. Nama saya Karisa. Perasaan saya sekarang takut karena saya takut tidak bisa bekerja sama dengan kelompok. Oh, banyak kan takut ya. Untung nggak takut sama ibu ya. Aduh, kenapa? Kayak sabar. Oke. Yuk. Kenalkan, nama saya Tika Husena Rahma. Ya, Perasaan saya percaya bahwa saya bisa memulai pembelajaran. mantap. Itu ya, emosi yang dirasakan anak ibu ya. Mungkin karena waktu terbatas, jadi ibu nggak bisa menanyakan satu persatu. Nanti ibu bisa lihat langsung nanti dari hasil yang anak ibu tempelkan. Nah, sekarang ibu mau nanya sama kelompok yang di belakang deh. Suci berbagi tadi cerita sama siapa? Siapa nak? Azhara Duraton. Azhara Duraton si Suci menceritakan emosinya bagaimana? Oh, takut tidak bisa menjawab jawabannya nanti. Nah, solusi apa yang bisa kamu berikan pada Suci? Jangan takut karena kelompok akan membantu jawaban yang akan dijawab. Iya, ada kelompok yang akan membantu. Itulah gunanya teman dalam saling bahu membahu, bukan bahu membahu beneran ya. Saling tolong menolong, bantu membantu. Di mana kelemahan ada kekuatan, situ ya melengkapi, gitu ya. Nah, anak ibu kan udah tahu nih apa yang dirasakan. Biasanya kalau anak ibu dalam keadaan sedih, apa sih anak ibu lakukan? Menangis. Dalam keadaan sedih supaya tidak bersedih, apa yang anak ibu lakukan? Apa nak? Bermain apa contohnya? Itu Bu, ABCD kalau dasar. Oh, ABCD mendasar, berarti sendiri? Bawa teman, berarti misal kalau lagi di rumah berarti ketemu ke rumah teman dulu atau bertelepon gitu ya? Iya. Apa lagi? Ada lagi? Oh, menyanyi, suka nyanyi ya? Dengan menyanyi ketika sedih nyanyi langsung hilang nggak sedihnya? Hilang ya? Mendengarkan musik. Oke, berarti sesuai hobi sendiri ya. Oke, ada lagi mau berbagi? Benar? Oh, jalan-jalan. Ada nggak sih orang yang sedih yang pinginnya makan aja terus? Ada nggak? Ada Bu. Ada. Siapa tuh? Siapa? Tika Bu. Oh, kamu. Apa? Kau juga? Tapi badannya nggak gemuk ya? Oke, anak ibu berarti udah mengenal diri sendiri berarti ya. Tahu apa yang dirasakan, tahu apa yang akan dilakukan. Nah, itu sebaiknya terus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika teman melihat teman misalnya dalam keadaan sedih atau gembira, kalau gembira berarti langsung berbagi sama teman. Apa sih kamu gembira, kenapa? Jangan pula gembira kamu
ketawa-ketawa sendiri. Nanti kamu gembira kenapa? Nggak ada lah. Nanti dibilang orang gila. Oke, langsung berbagi. Kalau sedih juga begitu, langsung berbagi. Kalau maka semua masalah itu menjadi ringan. Oke? Nah, biasanya ibu kalau misalnya dalam keadaan emosi yang nggak stabil misalnya ya, atau sedih, atau misalnya capek atau apa, ibu melakukan teknik mindfulness. Sama hal yang kita lakukan sebelum ini di kelas dan di lapangan waktu hari Rabu ya, literasi kemarin. Ada yang menangis. Nah, itu teknik anak ibu lakukan, ada teknik stop tapi mendengarkan musik kan. Nah, sekarang ibu ganti dengan teknik stop tapi dengan cara merasakan bernafas. Oke? Nanti anak ibu dengarkan instruksi ibu dan lakukan apa yang diminta. Paham ya? Bisa kita mulai? Nah, semoga nanti apa yang anak ibu rasakan tadi bisa terbantu dicairkan oleh kegiatan mindfulness ini. Atau mungkin yang tadinya tidak konsentrasi bisa konsentrasi, yang tadinya sedih bisa menjadi senang. Karena kan kita dengan menarik nafas ada nanti terasa perbedaannya. Oke, siap? Oke, siap. Sekarang ibu minta anak ibu duduk dengan posisi yang nyaman tetapi tidak menyandar. Tapi tidak menyandar ke kursi, tidak bersandar ke kursi. Oke, sudah? Usahakan punggung lurus, jangan membungkuk. Nanti kalau kita membungkuk nanti tulang punggung kita nanti kebiasaan seperti itu, ya. Lurus punggungnya, sudah? Sudah. Oke, kita lakukan udah posisi dulu ya. Usahakan bahu kiri dan bahu kanan sejajar, jangan gini. Ya, nanti pinggang lagi sakit. Oke, sudah? Nah, sekarang dengarkan instruksi ibu. Mulailah menghentikan segala aktivitas yang anak ibu lakukan sekarang. Ya, mungkin tadi pegang pena, tinggalkan dulu. Taruh dulu penanya. Usahakan tangan anak ibu letakkan di atas paha. Nah, di atas paha dengan punggung tangan itu menghadap ke atas. Atau misalnya mau nyaman boleh telapak tangan yang ke atas. Jadi senyaman anak ibu. Oke, sudah? Sekarang anak ibu silakan bernafas atau hirup udara melalui hidung. Ya, pelan-pelan. Kemudian lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Ulangi sekali lagi. Lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Tarik napas atau hirup udara melalui hidung. Kemudian rasakan udara yang masuk melalui hidung kita. Kemudian buang pelan-pelan melalui mulut. Rasakan udara panas yang keluar dari mulut kita. Oke, sudah? Ulangi beberapa kali tentang cara menarik nafas tersebut. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan perut yang mengempis. Buang pelan-pelan dan rasakan perut yang kembali mengembang. Lakukan beberapa kali, 2 atau 3 kali. Silakan anak ibu lakukan, lanjutkan. Oke, stop. Stop, berhenti dari kegiatan tersebut. Oke? Dah? Apa yang dirasakannya ketika bernafas? Ayo, siapa? Siapa yang mau bilang? Hah? Lega. Oke, apa lagi? Tenang. Apa lagi? Ada lagi? Apa yang dirasakan pada saat bernafas? Apa yang dirasakan? Nafas. Apa yang dirasakan? Udara yang masuk dari hidung. Apa lagi? Perut mengepis. Kalau ketika bernafas kita perut akan ya, kemudian kita buang pelan-pelan, nanti perut itu dari mengempes pelan-pelan mengembang kembali seperti itu. Jangan menghirup udara langsung stop di sini ya, nanti akan terjadi sesak nafas. Oke? Nah, ini dapat anak ibu lakukan nanti kalau misalnya di dalam kegiatan
masih merasakan tidak konsentrasi, lakukan seperti yang tadi ibu instruksikan. Paham ya? Lakukan sendiri-sendiri aja. Paham? Berarti enak ya? Sudah enak ya? Sudah bisa kita lanjut ke pembelajaran? Sudah? Oke. Nah, anak-anak ibu, hari ini, pagi ini, kita akan memulai pembelajaran baru tentang bangun ruang sisi datar. Anak-anak ibu sudah melakukan literasi terlebih dahulu dan ibu sudah men-share ya di grup kita berupa PPT dan video. Terserah anak ibu mau melakukan literasi yang mana sesuai gaya belajar masing-masing ya. Kemudian hari ini khusus tentang balok. Nah, ibu mau tanya nih, kalau udah membaca kan, apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Biasa kan? Angkat tangan. Oke. Kubus. Apa lagi? Kubus. Apa lagi nak? Oke, sayang. Kubus, persegi itu bangun datar. Dia bangun ruang sisi datar. Kalau yang tadi persegi itu adalah pembentuknya. Oke, apa lagi? Ada sayang? Balok, kubus, apa lagi? Prisma. Apa lagi? Kerucut bangun ruang sisi lengkung. Apa lagi? Baru 3 nih. Balok, kubus, prisma, dan yang kayak atap rumah. Yang kayak atap rumah. 5. Ada 4 ya nak ya. Bangun rata itu ada 4. Balok, kubus, prisma, dan 5. Materi ini sebenarnya tidak asing bagi anak ibu karena sebenarnya sudah belajar di SD. Betul atau tidak? Betul. Bahkan ibu sudah melihat, bahkan sudah menghitung luas permukaan juga ibu lihat. Malah pakai volume lagi. Berarti pelajaran kita sama dengan pelajaran SD. Jadi sebenarnya anak ibu sudah mengalami pembelajaran tersebut. Jadi dengan pembelajaran di SMP ini supaya apa? Supaya lebih memahami lagi. Mungkin di SD masih kurang paham ya. Di SMP lebih dipahami lagi ya. Kemudian di kelas 7 belajar tentang bangun sisi datar, mulai dari persegi panjang sampailah trapesium kan, segitiga ya kan. Nah, yang membentuk balok itu apa saja sih unsurnya? Balok itu dibentuk oleh sisinya berbentuk apa? Oke. Sisi berbentuk persegi dan persegi ya, balok dibentuk oleh persegi dan persegi panjang atau kedua-duanya persegi panjang. Nah, ini terlihat, bisa anak ibu lihat nanti dari model yang anak ibu bawa atau dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya. Batu bata, ya kan? Apa lagi? Es balok. Apa lagi? Kulkas, ya. Apa sih? Lemari. Meja yang bagian atasnya ya. Oke. Apa lagi? Penghapus, banyak lagi ya. Nah, berarti anak ibu sudah mengenal apa nak? Penggaris itu persegi berarti anak ibu sudah memahami nih sedikitnya ya. Nah ini kompetensi dasar yang anak ibu harus pahami. Yang 39 itu tentang pengetahuan, yang 4.9 tentang keterampilan, membedakan dan menentukan luas. Ya. Ini ya, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, balok, kubus, prisma, dan 5. Kemudian yang keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Maksud yang 4 tadi ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah anak ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat memahami unsur-unsur apalagi memahami jaring-jaring atau bentuk-bentuk jaring-jaring mengetahui atau memahami rumus luas permukaan. Nah, kalau sudah mengetahui rumus permukaan balok, berarti anak ibu nanti dapat menghitung luas permukaan balok dengan tepat dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang anak ibu akan capai selama pembelajaran ini. Ya, nanti kita akan lihat tercapaian tujuan tersebut di akhir pembelajaran. Oke, lanjut ya. Nah,
Apa sih manfaat kita belajar pembelajaran tentang balok? Ini bentuk apa nih nak? Sorry. Ini apa? Kado. Ya. Kalian mau pergi pesta atau pergi apa? Kalian pakai kado. Kado itu dibungkus atau tidak? Maka bisa menggunakan rumus luas permukaan balok untuk apa? Untuk mencari berapa sih lebar yang digunakan untuk membungkus balok tersebut atau kado tersebut. Paham? Kemudian ada yang mau membuat kolam berenang, itu berbentuk apa? Balok kan? Nah, tapi kalau udah diisi air itu namanya volume lagi. Kalau ada isinya itu namanya volume. Itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian nak pernah nggak lihat ini nak? Apa ini? Mana ahli ya, cepat dia kerjakan. Itu juga. Nah ini sebenarnya berbentuk kubus. Paham ya anak-anak ya? Banyak manfaatnya. Misal nih, Bu, kita cat ibu kelas kita ini. Yang kalian cat yang mana? Dinding. Ya dindingnya. Apakah lantai juga dicat? Apakah atap juga dicat? Tidak. Yang itu berarti yang dicat berapa sisi berarti? 4 sisi. Jadi kamu tahu, oh nanti mah yang kita cat Bu, kita cat yang 4 sisi aja Bu. Ya, berarti yang luas permukaannya menyesuaikan untuk mengetahui berapa luas bidang yang dicat itu tergantung dari penemuan rumus luas permukaan balok yang kamu peroleh berdasarkan gambar bentuknya. Paham ya? Itu manfaatnya. Kita lanjut. Nah, ini tata cara atau teknik pembelajaran kita. Pertama, anak ibu nanti akan duduk berkelompok mengerjakan LKPD. Jadi selama ini kan anak ibu kan memang duduk berkelompok ya. Nah, ibu kelompok dibentuk karena berdasarkan gaya belah. Nah, dan ibu ini juga melihat dari pembelajaran sebelumnya, itu dasar ibu pembentukan kelompok yang ini. Coba ibu nanti akan melihat kembali apakah anak ibu duduk sesuai kelompok atau tidak ya. Kemudian yang kedua itu ya tentang anak ibu nanti akan melakukan diskusi kelompok, kemudian akan melakukan presentasi kelompok. Nanti diskusi kelompok ibu minta hanya waktunya cuma 20 menit saja ya. Kemudian yang presentasi kelompok 30 menit. Kenapa banyak presentasi? Karena kalau presentasi kan ngomongnya banyak. Oke, paham ya? Kemudian yang penilaian. Nah, penilaian seperti biasa ada 3 aspek. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap ibu ambil ketika dalam pengamatan anak ibu mulai dari masuk tadi sampai ke pembelajaran terakhir. Apakah religius? Tapi tadi ikut berdoa tidak? Apakah bertanggung jawab dalam kelompok? Apakah ikut bekerja sama? Apakah mempunyai berpikir kritis? Apakah kreatif? Ya? Apakah misalnya di dalam kelompok ibu cuma diem aja, itu ada penilaiannya. Ibu nilai melalui observasi. Enggak kan ibu, nak kamu begini ibu catat ya, bukan begitu. Ibu langsung nilai. Paham ya? Kemudian penilaian pengetahuan akan ibu ambil dari pengerjaan LKPD. Dan ibu akan amati juga dari anak ibu, kan ada nanti yang memberikan ide, memberikan masukan-masukan ke kelompoknya, itu juga ibu nilai. Namanya pengetahuan. Ya, karena kalau kita ingin memberikan ide, kita harus mengetahui materi dulu kan, menguasai materi. Di dalam diskusi kelompok, anak ibu boleh membuka sumber yang ibu share kemarin, PPT ataupun video. Oke? Kemudian keterampilan itu ibu lihat sebenarnya dari keterampilan itu dari berdiskusi kelompok ibu juga bisa melihat keterampilannya. Kemudian dalam mempresentasikan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini nak? Paham kegiatan kita? Oke. Lanjut. Nah, inilah kelompoknya. Apakah sesuai? Karisa Novia Nelson Rafika. Ini ya. Kurnia Sanjaya Irawan Rati Rajulitia. Oke, ini. Tiara Utami, Owen Ainul Awalya dan Rizna. Oke. Kemudian ada Azara Duratun, Andini Fasa Suci Tamara. Oke ya. Kemudian Emderlin Junasi, Patricia Alek Jufana. Oke. Atika Masni Srianti Anissa Mesarot Saila Rama Hani. Dari posisi ini udah nyaman? Nggak ada yang mau tukar-tukar mungkin? Misalnya bu nggak nampak bu di belakang ada? Nggak, berarti udah nyaman seperti ini ya? Udah nyaman? Oke, kita lanjut. Nah, pedoman materi tadi seperti tadi ya anak-anak, boleh buka PPT yang ibu udah set atau video yang udah ibu set sesuai dengan gaya belajar anak ibu yang anak ibu lakukan sebelum ini ya, untuk lebih memahami atau dalam membuat LKPD. Nanti ibu akan memberikan LKPD per kelompok. Oke.
Ingat ya nak ya, waktu 20 menit untuk. Nah ini ya, contoh balok tadi ya. Oke, sambil kita berjalan, Ibu mau tanya nih, apa ini nak? Apa ini? Balok yang ini. Kali ini apa? Biasa mengenai kerangka kan? Oh, kerangka manusia, kerangka balok. Ini juga punya kerangka dia. Ini kalau kita kasih, ini sisi-sisinya pakai kertas, pakai kain, udah akan jadi bentuk balok utuh. Kalau ini kan masih bolong-bolong nih. Oke, ini namanya kerangka. Nah, ini kalau kita buka, kita gunting-gunting menjadi jaring ya. Jaring. Oke. Bu bagikan ya LKPD-nya sama setiap kelompok akan dapat karton. Tolong nggak, siapa bisa membantu Ibu satu orang aja untuk membagikan ini? Boleh saya? Ini, yang karton sayang. Oke, bagikan ya. Nanti selama pengerjaan mana yang tidak paham boleh bertanya. Oke. Nah, di dalam pembuatan anak-anak ibu minta membuat nama kelompok masing-masing ya. Silakan anak ibu rumuskan nama kelompoknya apa sesuai dengan anak-anak ibu kehendaki atau kesepakatan kelompoknya. Oke. Sayang. Oke. Udah bawa karton ya nak ya? Mau pakai karton sendiri? Takut kurang. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah? Nah, sekarang mulai ya. Sekarang mulai 20 menit saja. Baca hati-hati petunjuk dari LKPD. Nah, isinya baca dulu petunjuknya ya. Jadi sebelum Bapak lakukan literasi terlebih dahulu, maka Ibu akan memahami apa yang dimaksud dengan LKPD tadi. Silakan berbagi tugas. Ingat di dalam kelompok akan ada apa? Pembagian tugas apa? Penyaji, penanggap, penjawab dan penanya. Pas 4 ya? Silakan berbagi tugas biar cepat selesai dan jangan lupa berdiskusi. Silakan anak ibu juga silakan keluarkan buku paketnya. Kalau ada yang bawa handphone, silakan keluarkan handphonenya. Dan jangan lupa mengeluarkan balok atau produk atau bentuk balok secara konkret yang ibu minta di bawah. Ada bawah? Ini mana contohnya nak? Oh yang ini. Yang ini pakai, yang ini ya. Oke. Tahu ya? Oke. Sip. Nah ini kelompoknya mana nak? Oke, sip. Ini alat peraganya mana? Itu Nelson? Oh, ini dibuat sendiri ya? Oh, mantap. Ini mana nak? Ada itu alat peraganya karena untuk menjawab pertama ada itunya loh. Yang ini dijawab ya? Ya ini pakai gitu saya. Mana? Oh ini ya. Oke, sudah. Sekarang kita presentasi kelompok. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Siap? Kelompok 1, kelompok 3. Yang kelompok lain silakan mendengarkan. Jika ada pertanyaan silakan ditanya. Dan kelompok yang mempresentasikan silakan menjawab atau membalas tanggapan kelompok lain. Oke. Silakan pada kelompok Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Archimedes. Sebelum itu
Alasan kami menggunakan nama Archimedes adalah karena Archimedes adalah seorang matematikawan, fisikawan sekaligus filsuf dari Yunani. Perkenalkan, nama saya Atiku Husena Rahma, saya sebagai penyaji, Mas Nisrianti sebagai penambah, Anissa Maisara sebagai penjawab, Sheila Rahmadani sebagai penanya. Yang pertama, balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh bangun datar 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Berikut adalah contoh jaring-jaring pada balok yang kami gunakan untuk peraga. Ukuran panjang rusuk balok dari bangun balok adalah panjangnya 18 cm, lebarnya 9 cm, tinggi 3 cm. Berdasarkan ukuran yang sudah diperoleh, luas permukaan bangun balok adalah L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. 18 kali 9, panjang balok tersebut adalah 18, P adalah 9, jadi 2 18 kali 9. Panjang balok 18, tinggi 3, jadi 18 kali 3. Lebar balok adalah 9, tingginya 3, jadi 9 kali 3. 2 sama dengan 162 ditambah 54 ditambah 27. Luas permukaan adalah 243. Jadi luas permukaan balok adalah 243 cm persegi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Oke, mantap-mantap anak ibu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki ke depannya ya dalam mempresentasikan segala sesuatunya harus suaranya jelas. Kemudian apa lagi tadi? Masukannya tulisannya diperbesar karena kan melihatnya ada yang jauh, ada yang dekat ya kan. Nah, itu untuk masukkan ke depannya, oke? Nah, untuk selanjutnya benar atau salahnya nanti atau misalnya ada yang perbaikan itu nanti ibu perbaiki lagi atau ibu kasih informasinya di pertemuan berikutnya ya, oke? Nah, tapi kalau dari pengamatan ibu, anak-anak ibu sudah sedikit banyak sudah memahami, sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sudah memahami bentuk karena setiap kelompok ibu lihat bentuk jaring-jaringnya berbeda sesuai dengan balok yang di bawah, ya. Ada yang cuma 5 sisi, ada yang 4 sisi, ada yang utuh. Coba kelompok mana yang utuh baloknya? 1, 2, yang utuh baloknya 3 kelompok ya. Nah, berarti rumusnya apa? Nah, kita masuk ke kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kalau yang utuh tadi apa rumus luas permukaannya? Rumus luas permukaannya adalah PL kali P kali L 2 kali tambah P kali T 2 kali tambah L kali T 2 kali. Iya. Jadi panjang dan lebarnya ada 2 kali. Panjang kali tingginya juga ada 2 kali. Lebar kali tinggi juga ada 2 kali. Karena dia lengkap. Berarti sepasang-sepasang kan? Ada 3 pasang kan? Oke. Kalau yang tidak utuh yang mana? Oke. Apa kesimpulannya nak? Yang tidak utuh berarti 2 ya? Kesimpulannya apa? Ini, oke. Panjang kali lebarnya cuma sekali aja, tapi panjang 2 kali T kali C tambah 2 kali L kali T. Oke. Lagi kesimpulan yang lain? Ada lagi? Apakah sama rumusnya antara yang ini, yang tidak utuh, dengan yang utuh? Tidak sah? Nah, jadi jangan anak ibu menghafal rumus ya. Rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, panjang kali
Juga bisa seperti itu. Tapi berdasarkan objek yang kamu amati. Apalagi kesimpulan hari ini kamu peroleh? Apa yang kamu peroleh lagi? Bagaimana jaring-jaringnya? Bagaimana bentuk jaring-jaringnya? Bentuk jaringnya tergantung dengan kubus itu dari awal. Balok sayang. Iya. Jaring-jaring tergantung dari balok yang kamu kelompok punya. Kalau dia utuh, berarti lain lagi bentuknya. Antara yang utuh dengan itu pasti juga berbeda. Tergantung hasil guntingan kamu, oke? Oke, yang ini juga berbeda. Tergantung, Bu, ini lurus saja, Bu. Tergantung hasil guntingnya seperti apa. Ya, ada tadi yang 5 sisi. Itu ya kesimpulannya ya, udah paham? Tadi sudah memahami tentang balok. Apa yang membentuk balok? Persegi dan persegi panjang. Apalagi jaring balok berbeda bentuknya? Berbeda bentuknya? Berbeda. Apalagi rumusnya berbeda? Berbeda, tergantung dari bentuknya ya. Apalagi yang diperoleh? Dapatkah anak Bu menghitung? Dapat. Oh iya, mengetahui ruas balok. Nah, ini contoh balok tadi ya. Jadi berbeda-beda rumusnya. Tidak hanya satu rumus ya. Jadi tidak bisa dihafal rumus itu sayang. Oke, sekarang kesimpulannya sudah, kita masuk ke refleksi kegiatan. Nah, anak-anak Ibu, refleksi kegiatan hari ini berdasarkan yang nampak nggak? Apa yang membuat Ananda tertarik saat belajar tadi? Siapa yang mau memberikan refleksi? Siapa? Karena bisa bekerja sama. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Oke, Rawin? Agar bisa lebih jauh memahami materi. Agar bisa lebih memahami materi ya tuh ya. Itu yang menarik, yang membuat kalian menarik itu ya? Ada lagi? Ada lagi nak? Refleksinya? Nah, sekarang bertanya per kelompok ya. Apakah Ananda puas dengan proses belajarmu pada hari ini? Nah. Puas? Kita puas? Puas? Puas juga? Ada yang konsen itu tadi? Ada yang selisih paham? Tidak lagi puas ya. Kelompok ini? Puas. Puas? Nih? Puas. Puas. Kalau nggak puas, bilang nggak puas ya. Jangan ngikut kawan ya. Apakah Ananda sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Apa tadi tujuannya? Oke. Memahami balok. Memahami balok. Luas permukaan balok. Oh, memahami rumus luas permukaan balok. Oke, apa lagi? Memahami rumus balok. Ada lagi? Cuma satu. Memahami cara mengerjakan. Memahami cara mengerjakan. Tadi tujuannya ada berapa, nak? Tujuannya tadi ada berapa? Ayo, tujuannya ada berapa tadi? Nah. Coba anak-anak Ibu lihat nih, apakah sudah mencapai? Memahami definisi balok, dapat memahami unsur-unsur balok. Berarti pertanyaan nomor 1 tadi. Murid dapat memahami bentuk jaring-jaring balok. Sudah menemukan bentuk jaring-jaring balok pada kelompok? Kemudian murid dapat menghitung rumus luas permukaan balok. Dapat? Nah, kemudian dapat menyelesaikan masalah. Berarti masalah tadi apa? Oh, saya cuman nggak ada penutup, nggak ada ini, gimana ya? Apa rumusnya ya? Itu kan masalah. Sehingga kalian dapat memecahkan dengan berdiskusi kelompok. Ya, alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Kita lanjut lagi. Nah, itu refleksi berikutnya. Nah, Ibu mau tanya nih, model pembelajaran seperti apa yang Ananda inginkan pada pertemuan berikutnya? Berarti masih tentang balok, tetapi tentang volume balok. Mempraktekkan juga. Ada lagi yang lain? Boleh. Apa lagi? Oke? Tetap mempelajari dengan kelompok, tapi berbeda-beda. Iya kan memang seperti itu, kita selalu berbeda kan kelompoknya kan?
Nah, walaupun audio visual, misalnya audio visual ini juga audio visual, sewaktu-waktu nanti juga bisa bergabung kan? Yang penting kan gaya belajarnya sama. Oke? Oke. Ada lagi mungkin tentang ice breakingnya? Apakah mindfulness lagi atau seperti yang kemarin bermain, bernyanyi atau apa? Ada? Melakukan teknik apa lagi? Sambil bermain. Sambil bermain, berarti besoknya enggak mindfulness lagi, bermain lagi. Oke, yang penting konsentrasi dalam belajar. Kita akan nanti saling berganti-ganti ya biar anak-anak tidak bosan. Ada lagi masukan untuk pembelajaran berikutnya? Sudah, tidak ada lagi? Oke, terima kasih atas refleksinya. Nah, saatnya sekarang mengemukakan kembali perasaan anak-anak ibu pada setelah pembelajaran seperti yang tadi anak ibu lakukan, tempelkan di kertas. Sudah lakukan? Cepat ya. Udah tahu perasaannya langsung ya, berarti mengenali diri sendiri berarti. Oke. Mana yang belum? Ini ada yang belum. Oke, selanjutnya cepat ya. Perasaan setelah pembelajaran apakah berbeda dari yang sebelum? Apakah atau sama berbeda ya? Oke, lanjut tulis. Sudah? Sudah tulis? Sudah? Oke, udah? Oke. Hal baru apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Hal baru apa? Tentang balok ya. Kalau dibandingkan dari SD sudah makin memahami atau masih belum paham? Sudah memahami ya. Oke. Itulah ya enaknya mempraktikkan langsung ya daripada teori-teori. Sudah sayang, udah nak, bertempel. Nah, nanti kumpulkan perasaan ini sama yang KPD sama kartu ini nanti ya, kumpulkan ya. Nah, ini anak-anak ibu nanti penilaian itu tidak hanya dari ibu saja, tetapi juga dari anak-anak ibu. Nanti ibu kirimkan linknya. Ibu kirimkan linknya ke grup chat ya. Nanti anak-anak ibu silakan melakukan penilaian diri sendiri, namanya jurnal penilaian diri ya. Oke. Nah, sekarang anak ibu sudah mengambil kesimpulan, sudah melakukan refleksi, sudah melakukan kegiatan. Sudah bahagia? Sudah senang? Emosi sekarang ada berubah? Berubah. Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak ibu, atas kerjasama kelompoknya. Dan jangan lupa untuk materi berikutnya masih tentang balok. Tapi anak-anak ibu silakan literasi dulu tentang volume balok. Dan tidak ada tertutup kemungkinan untuk anak-anak ibu masih menanyakan tentang rumus luas permukaan balok jika masih ada yang belum memahami. Ya, silakan hubungi ibu. Oke? Oke. Terima kasih dan mari kita tutup lagi dengan berdoa. Silakan ketua. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Ya, selamat pagi. Untuk pembelajaran berikutnya Ibu ingatkan kembali ya, bagi yang kelasnya udah kotor kembali sama kelas sampah-sampah, tolong dibersihkan kembali ya. Oke, semangat pagi. Menyenangkan. Tepuk tangan. Ya, silakan kumpulkan hasilnya ya, Nak ya. Presentasi ibu ya sudah dikatakan bagus, tapi mungkin setelah ibu observasi biasanya kita akan mengadakan kegiatan yang namanya pasca observasi. Apakah tujuan pasca observasi adalah
melakukan umpan balik atas kegiatan-kegiatan ibu, seperti kegiatan kelebihannya, kekurangannya. Kita merefleksi kembali kegiatan yang sudah ibu lakukan pada waktu proses pembelajaran. Baiklah ibu, sekarang kira-kira hasil presentasi ibu tadi yang luar biasa tadi, adakah kelebihan? Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Coba ibu jelaskan apa kira-kira kelebihan ibu dengan menggunakan langkah-langkah atau strategi pembelajaran tadi. Nah, kelebihannya pasti kegiatan pembelajaran lebih terinci dan terarah gitu ya Bu, karena visual namanya kan itu yang tadi kegiatan inti dan penutup. Menurut ibu sudah maksimal atau belum Bu? Kalau sebenarnya pasti belum ya, dengan namanya kita kan nggak ada yang merasa tetap merasa kurang gitu, merasa perlu ada yang diperbaiki gitu. Terutama dalam mempresentasikan kelompok, mungkin anak-anak dalam membaca itu ya, dalam membaca rumus itu masih kurang paham betul gitu ya. Makanya tapi nanti kegiatan selanjutnya dia berharap membetulkan cara anak membaca rumus gitu. Kalau untuk presentasi tadi dilihat ada beberapa kelompok siswa yang suaranya itu dalam presentasi itu masih belum menguasai pelajaran sebenarnya. Jadi kira-kira apakah umpan balik atas kekurangan yang ibu lakukan tadi pada peserta didiknya, tindakan yang akan ibu lakukan untuk mencari solusi tersebut? Kalau untuk tindakan tadi pada saat belajar tadi ini udah memberikan penguatan atau umpan balik juga ya dia untuk dapat untuk dalam presentasikan itu harus menerima masukan teman-teman agar dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kemudian ini juga akan melakukan untuk pembelajaran berikutnya, ini akan lebih menjelaskan kepada anak bahwa dalam kegiatan presentasi itu perlu namanya penguatan suara, gitu, pemahaman materi, gitu, agar dapat apa yang kita peroleh juga tersampaikan kepada kelompok lain. Berarti tindakan ibu atau strategi ibu adalah menjelaskan yang paling utama ya Bu ya, menjelaskan tentang cara berkomunikasi. Kalau kita memimpin sebuah kelompok itu perlu Bu, umpan balik dari saya ya, itu yang paling ditanamkan. Kadang-kadang walaupun kita sudah melakukan kegiatan optimal di dalam kelompok, tetapi dalam penyampaiannya gagal total, kita tak berani percaya diri, orang lain tidak paham atas penyampaian kita. Jadi tadi langkah yang dilakukan yang pertama adalah membenarkan, mengoptimalkan cara penyampaian ya Bu ya dalam kerja kelompok. Kira-kira menurut ibu kalau pada diri ibu tadi presentasi ibu sudah optimal betul? merasa sudah menjalankan sesuai yang direncanakan. Oke, karena ibu merasa optimal, saya akan memberikan umpan balik sedikit ya Bu. Ya, sebenarnya dalam kegiatan penutup itu tadi saya selalu ingatkan bahwa kesimpulan dengan refleksi itu perlu. Jadi biar anak benar-benar optimal menguasai materi apa yang ibu peroleh, yaitu sebaiknya per kelompok, karena kegiatan yang tadi per kelompok, pertama per kelompok itu diwajibkan untuk merefleksikan semua kegiatan. Ibu tadi kan siapa yang mau saja, kalau siapa yang mau biasanya dia tidak akan mau, iya Bu ya. Satu. Yang kedua begitu juga, pertama sebelum refleksi terus kesimpulan. Kesimpulan setiap tujuan tadi ibu tujuannya kan ada 5. Jadi menyimpulkan dari awal, namanya merefleksikan menyimpulkan dari awal juga Bu ya. Dari awal di tujuan pertama, kegiatan kita pertama apa, kegiatan kedua apa, kegiatan kita menuntun ya Bu. Itu bisa misalnya yang di kelompok pertama merefleksikan pada kegiatan pertama, kelompok kedua merefleksikan, jadi semua berbagi adil. Itu perlu, itu sebagai umpan balik dari saya ya Bu. Jadi benar-benar bahwa proses pembelajaran ibu berhasil sampai ke penilaian. Pertama kita sebarkan, kemudian kita sempitkan. Pertama siapa yang mau duluan, kalau nggak ada tetap biar mereka berani. Tadi kan faktor utama dari
keberhasilan tadi kan mempresentasikan serta mengkomunikasikan, tapi karena anak belum biasa, mungkin karena tidak percaya diri, itu penanaman seperti itu. Nah, dengan cara merefleksi, jadi setiap pembelajaran kalau bentuknya kelompok, refleksinya kurang-kurangnya per kelompok. Tapi misalnya ibu kan di suatu ketika ibu udah paham sisi mana anak yang kurang bisa berkomunikasi, itu yang bisa ibu langsung tunjuk setelah menyebarkan. Jadi karena terbiasa sampai tertahun, dia akan punya kompetensi tentang mengkomunikasikan melalui presentasi, itu ya Bu ya. Jadi rencana tindak lanjut, tadi udah saya umpan balik, rencana tindak lanjutnya dari kegiatan ini agar lebih optimal peningkatannya dalam ibu proses belajar mengajar, kira-kira apa? Nah, seperti masukan itu tadi, nak praktekkan langsung nanti ya ke depannya, bahwa untuk dapat menentukan memang bagusnya ya memang per kelompok ya Bu ya, dan akan melakukan seperti itu nantinya. Dan itu juga dengan hal merefleksikan, ini juga akan melakukan nanti akan meminta per kelompok. Jadi di dalam kegiatan pasca tadi ya Bu ya, kita mengulang lagi bahwa perlu mengadakan observasi, karena kita akan melihat bukan kekurangan tapi pembinaan. Apa tujuannya? Agar lebih peningkatan pada kita dalam mengajar dan lebih meningkat terjadinya proses belajar mengajar pada peserta didik itu. Sekarang Bu, kira-kira aktivitas pengembangan poin-poin untuk berikutnya. Biasanya aktivitas pengembangan untuk lebih Bu memantapkan tentang kegiatan proses pembelajaran di kelas itu apa yang Ibu rencanakan? Berarti Nina mau memvariasikan lagi tentang metode model pembelajarannya. Memvariasikan model pembelajaran. Yang kedua Bu, kita akan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. berarti tadi aktivitas pengembangan pertama adalah memfasilitasi model apa? Memvariasi model pembelajaran ya. Model-model pembelajaran itu banyak, kita lihat sintaknya ya Bu ya. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama sering kita gunakan. Kemudian ada lagi Bu, pastinya budaya positif yang TSE yang selalu diterapkan. Tujuannya dicapai adalah pertama agar pembelajaran diferensiasi agar anak Dina dapat memenuhi kebutuhan siswa. Agar memenuhi kebutuhan siswa. Kalau untuk KSE agar dapat membentuk karakter. Jadi KSE dengan budaya positif untuk dapat membentuk karakter murid. Ukuran keberhasilan dari memvariasi model pembelajaran atas aktivitas pengembangan Ibu dilihat dari mana Bu? Ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Berarti dari anak tadi kalau udah dapat semua keterampilan itu tereksplor, nah ini berarti dia merasa itu sudah menjadi satu ukuran keberhasilan bagi murid. Jadi mereka dapat menuangkan semua keterampilan dia, baik dalam proyek misalnya, dalam pembahasan masalah, menemukan suatu rumusan. Kalau pada penerapan pembelajaran tadi yang sering Ibu lakukan terus, ukuran keberhasilannya dilihat dari mana? Kalau pembelajaran diferensiasi pasti tentang kebutuhan anak pasti akan terpenuhi. Jadi lihat pasti kalau anak itu sudah merasa sudah mengenal dirinya, tahu dia apa yang dia rasakan, tahu dia cara berbagi. Ketika dia misalnya lagi tidak dalam sadar satu, dia tahu melakukan apa, tidak dengan tadi. Kemudian seperti itu. Dalam bersikap. Kalau pada KSE? Dalam bersikap anak itu bersikap ya. Bersikap. Pada budaya positif? Budaya positif berarti dia di dalam bergaul itu atau di dalam kelas selalu menciptakan suasana yang nyaman, menghargai hak orang lain. Ibu kira-kira dalam kegiatan aktivitas pengembangan ini pendukungnya siapa Bu di sekolah ini? Di sekolah ini semuanya mendukung, terutama ke sekolah, majelis guru, rekan-rekan guru dan TU semuanya mendukung. Oh, berarti semua warga sekolah ya Bu, kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik ya Bu ya. Dan tenaga kependidikan. Kira-kira kapan waktu Ibu akan melaksanakan aktivitas pengembangan ini? Setiap pembelajaran selalu diterapkan. Di setiap pembelajaran. Di setiap pembelajaran akan diusahakan diterapkan. Saya rasa
kegiatan kita untuk hari ini, untuk pasca ya Bu, sudah optimal. Mungkin saya mengucapkan terima kasih. Jadi untuk kegiatan terakhirnya adalah apa yang sudah baik dan perlu diperbaikin atau ditingkatkan ke depannya pada pembelajaran tadi yang perlu ditingkatkan. Kalau yang sudah baik, pembelajaran diferensiasi dirasa sudah baik, tapi yang perlu ditingkatkan itu adalah KSE dan budaya positifnya. KSE yang ditingkatkan ya Bu. Itu KSE dan budaya positif. Kenapa budaya positif sedangkan berdiferen itu tidak ditingkatkan? Bukan pembelajaran diferensiasi itu bukan tidak ditingkatkan. Ini kan kalau diferensiasi itu kan tergantung kita bagaimana kita memvariasikan konten. Itu berarti kompetensi kita. Misalnya produk yang kita hasilkan seperti apa, itu berarti kan kitanya gitu kan. Tapi yang misalnya yang menjadi pertimbangan misalnya apa ini KSE dan yang positifnya karena mungkin masih belum hal yang baru bagi anak mungkin ya, bagi mereka hal yang baru. Jadi seperti karakter yang diinginkan itu sebenarnya masih belum optimal. Oh, berarti karena KSE dan budaya positif ini berhubungan dengan karakter, makanya Ibu perlu meningkatkan gitu ya Bu ya. Sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu? Sangat membantu pastinya Bu ya. Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Perbaiki sih tidak ada, cuma dia selalu meminta sama Ibu untuk selalu memberikan motivasi dan umpan balik, memberi umpan balik agar ini menjadi lebih baik lagi. Oke, siap ya Bu ya, karena kami sebagai aktor yang mendampingi, tugasnya itu hanya mendampingi aja. Bagaimana seorang anak didampingi seorang ibu, itulah Bu. Saya rasa hari ini kegiatan kita itu udah optimal, tapi hanya perlu peningkatan sedikit sebagai umpan balik tadi yang saya berikan. Setiap kegiatan kita selalu ada umpan baliknya, itu yang dikatakan pembinaan Bu. Dari refleksi Ibu atas kelebihan kekurangan, barulah saya memberikan umpan balik. Kalau Ibu lengkap aja Bu, saya sudah bagus, sudah paten. Tak ada pembinaan, biasanya mesti ada, itulah yang ditemukan. Hanya tadi sudah optimal, hanya kurangnya satu. Setiap kegiatan penutup dari kesimpulan dan refleksi itu harus wajib sampai pertujuan tercapai. Bu, karena kita sudah selesai, sekarang saya akan mengingatkan tentang menyiapkan diri untuk pendampingan individu 5. Pertama, yang akan Ibu siapkan adalah kelengkapan bahan yang harus disiapkan untuk PI 5. Pertama, mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan dikucing pada PI 5. Kemudian penetapan Ibu sekarang sebagai pengajar praktik seperti kayak gitu. Terus rekan sejawat Ibu itu sebagai guru atau CGP. Terus penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Kemudian membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP yang ada 3 unsur tadi Bu ya. Ada berdiferen, ada budaya dan ada KSE. Dilakukan koreksi terhadap RPP. Kemudian untuk aktivitas kucing, untuk supervisi akademik, untuk melakukan aktivitas ini harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Kemudian hasil catatan saat proses ini serahkan pada PP saat pendampingan individu 5. Jadi lembar-lembar itu harus diisi. Nanti kendala-kendalanya kita kilas habis, kita umpan balik pada pendampingan individu 5. Saya rasa itu saja Bu kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah berjalan lancar, mudah-mudahan ada peningkatan sebagai Ibu guru, dan kalau sudah ada peningkatan nanti tolong ditularkan ke teman-teman sejawat. Itu yang paling utama Bu, saling berbagi ya. Semoga menjadi guru yang hebat dengan banyak kompetensi. Ya, Bu. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf tersalah perbuatan, terutama tersalah kata yang menyinggung, ini bulan puasa. Iya, sama-sama Ibu. Dia juga begitu. Kita sudahi dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mulakan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bersama kita bergandeng tangan, bergerak lakukan perubahan, adaptif hadapi tantangan zaman, guru penggerak selalu jadi teladan, guru penggerak pimpin pembelajaran, kuatkan sumber daya sekolah, berjuang wujudkan merdeka belajar, ujung tombak transformasi pendidikan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.